Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kami mohon jawaban dan penjelasan dari Pak Kiai. Apakah benar bahwa ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam neraka, sebagaimana yang sering disampaikan oleh para ustadz dari golongan Wahabi? Menurut Wahabi, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, bahwa ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam neraka. Ini sangat menyakitkan hati kami. Ini sangat menyedihkan hati kami. Oleh sebab itu, kami mohon dengan sangat agar sekiranya Pak Kiai sudi untuk menjawab dan menjelaskan apakah benar bahwa ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam neraka. Atas jawaban dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa'lam rahimakallah anna qawlal qaili inna abawaihi sallallahu alaihi wasallam fin nari huwa min adhiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la idza a'dama minhu. Wa qad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, umat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah, ketahuilah bahwa perkataannya orang yang berkata, sesungguhnya kedua orang tuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu masuk di dalam neraka. Perkataan ini termasuk min adhiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, termasuk menyakiti hati dan perasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala idza a'dama minhu, dan tidak ada hal yang menyakitkan yang lebih besar daripada perkataan seperti ini. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan sungguh telah berfirman oleh Allah Ta'ala, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yu'dzuna, yang menyakiti oleh mereka alladzina, Allah pada Allah, wa rasulahu, dan pada utusannya Allah, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana, maka melaknat, hum, kepada mereka, alladzina, Allahu, oleh Allah, fid dunya, di dunia ini, wal akhirati, dan Allah juga melaknat mereka di akhirat, wa a'adda lahum, dan menyediakan oleh Allah lahum, untuk mereka, azaban, pada siksaan, muhina, yang menghinakan, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-57. Sehingga sekali lagi, jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa kedua orang tuanya Nabi Muhammad SAW masuk dalam neraka. Jangan mengatakan ayahnya beliau masuk neraka atau ibunya beliau masuk neraka. Ini adalah hal yang sangat menyakiti hati Rasulullah SAW dan juga menyakiti mayoritas hatinya kaum muslimin. Oleh sebab itu, hadis yang termaktub di dalam Sahih Muslim yang menerangkan bahwa ada kisah Rasulullah SAW ditanya, kemudian dijawab, kemudian setelah itu Rasulullah menghibur hati orang tersebut dengan mengatakan bahwa ayahku dan ayahmu di neraka. Itu perlu kita jelaskan panjang lebar. Hadis tersebut sahih, tetapi sudah mansukh, sudah dihapus dengan ayat-ayat Al-Quran, dan juga dikuatkan dengan dalil hadis yang lainnya. Oleh sebab itu, marilah kita kupas tuntas agar sudah tidak ada lagi orang-orang Islam yang mengatakan bahwa ayah dan ibunya Rasulullah SAW masuk di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik.
Ada dua hadis sahih yang sering dipakai oleh orang-orang yang mengatakan bahwa ayah dan ibunya Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam neraka. Yang pertama, al-awalu an Anas radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, telah berkata oleh beliau Anas bin Malik, anna rajulan qala, sesungguhnya seorang laki-laki qala berkata oleh dia rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aina abi, di manakah bapakku? Qala, bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, finnari, bapakmu di neraka. Falamma qaffa da'ahu, lalu tatkala telah berpaling oleh dia rajul, da'a, lalu memanggil, maka memanggil oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hu padanya. Faqala, lalu bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abi wa abaka finnari. Inna abi, sesungguhnya ayahku, wa abaka, dan sesungguhnya bapakmu, ayahmu, finnari, yaitu tetap di dalam neraka. Akhrajahu Muslimun, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim, nomor hadis 203. Wa Abu Dawud, dan juga mengeluarkan oleh Imam Abu Dawud, nomor hadis 4718. Wa Ahmad, dan oleh Imam Ahmad fi musnadi, di dalam musnad beliau, nomor hadis 12.192. Ini hadis pertama. Ini derajat hadis ini apa? Sahih, sangat sahih. Tetapi tidak langsung bisa dipakai hujah di dalam aturan istinbatul hukmi di dalam hukum Islam. Harus tahu tentang kaidah-kaidah tata cara istinbatul hukmi, tata cara istinbat hukum. Wathani, dan yang kedua, hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, zara Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man haulahu. Zara, telah menziarahi an-Nabi, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabra ummihi, pada kuburan ibunya. Fabaka, lalu menangis oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa abka man haulahu, dan menjadikan nangis oleh tangisan beliau man, pada orang-orang haulahu, yang ada di sekitarnya Rasulullah. Faqala, lalu bersabda oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, istadzantu rabbi, istadzantu, telah memohon izin oleh aku, rabbi, kepada Tuhanku, fi an astaghfirullah, di dalam sekiranya memintakan ampun oleh aku, kata Nabi, laha, untuk ibuku. Falam yu'dan li, lalu tidak diizinkan li, untukku. Wasta'dzantuhu, dan memohon izin oleh aku, hu, kepada Tuhanku, fi an azura qabraha, di dalam sekiranya menziarahi oleh aku qabraha, pada kuburan ibuku. Fa'adzinali, lalu mengizini oleh Tuhanku, oleh Allah, li, kepadaku. Fazurul kubura, fazuru, maka ziarahlah oleh kalian al kubura, pada kuburan-kuburan. Fa innaha, karena sesungguhnya ziaratul kubur, tudzakiru, yaitu mampu mengingatkan oleh dia, ziaratul kubur, al mauta, pada kematian. Akhraja, telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim, nomor hadis 976. Wa Abu Dawud, dan oleh Imam Abu Dawud, nomor hadis 3234. Wan Nasa'i fil Mustaba, dan oleh Imam An-Nasa'i fil Mustaba, di dalam kitab Sunan Al-Mustaba, nomor hadis 2034. Wa Ibnu Majah, dan oleh Imam Ibnu Majah, nomor hadis 1572. Wa Ahmad, dan oleh Imam Ahmad fi musnadihi, di dalam kitab musnad beliau, nomor hadis 9688. Qultu, telah berkata oleh saya, ana al-fakir tawa mu'allim bin Qunadi as-Sarangi Armbangi min Jawatil Usta, la yajuzu, tidak boleh, al-amalu, oleh beramal, bihadzaini, dengan dua ini, al-haditsaini, wujudnya dua hadis, wa in kana, walaupun ada oleh dia keduanya hadis, sahihaini, yaitu sahih keduanya. Li'annahuma, karena sesungguhnya keduanya hadis, yadkhulani, yaitu masuk oleh keduanya, fi babin nasikhin wa mansukhin, yaitu masuk di dalam bab nasikh wa mansukh, yang menghapus dan yang dihapus. Wa qad nasakhathuma, dan sungguh telah menghapus huma, kepada dua hadis, al ayatu, oleh beberapa ayat.
Al-Qur'aniyatu yang bersifat Quran, Al-Karimatu yang mulia. Fi bayani zamanil fatrati di dalam menjelaskan zaman fatrah, yaitu zaman kekosongan atau jeda tidak ada terutusnya seorang nabi dan rasul. Itu disebut zaman fatrah. Minha yaitu sebagian dari al-ayatu al-Qur'aniyatu al-Karimah. Qauluhu ta'ala bermula firman-Nya Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Wa ma kunna dan tidaklah ada oleh kami, ya firman Allah, mu'adzibina yaitu yang mengadab oleh kami, hatta nab'atsa sehingga mengutus oleh kami rasulan pada seorang utusan. Ini dalam surat Al-Isra ayat yang ke-15. Wa qauluhu ta'ala dan bermula firman-Nya Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasula yatlu 'alaihim ayatina. Wa ma kana dan tidaklah ada rabbuka oleh Tuhanmu Muhammad muhlikal qura yaitu yang menghancurkan kampung-kampung, yaitu yang merusakkan, membinasakan kampung-kampung atau desa-desa, hatta yab'atsa sehingga mengutus oleh rabbuka Tuhanmu, fi ummiha di ummiha itu induknya qura adalah ummul qura, yaitu yang dimaksud adalah Makkah al-Mukarramah. Rasulan pada seorang utusan, yatlu yang membaca oleh dia Rasul, alaihim atas mereka atau pada mereka ayatina pada ayat-ayat kami. Ini dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-59. Di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-59 ini sudah jelas, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha. Fi ummiha ini ay fi ummil qura, yaitu Makkah Al-Mukarramah disebut sebagai induknya, ibunya kampung-kampung, ibunya desa-desa di seluruh dunia. Rasulan pada seorang utusan. Siapa itu yang diutus di Ummul Qura? Yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaihim ayatina. Wa qauluhu ta'ala dan bermula firman-Nya Allah Ta'ala, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litunzira agar memberikan peringatan oleh siapa ayo? Oleh engkau. Wong di dalam lafaz tunzira di situ ada fa'ilnya. Fa'ilnya berupa dhamirun mustatarun fihi wujuban takdiruhu anta ya'udu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau memberikan makna litungdira akan memberikan peringatan oleh engkau, oleh kamu Muhammad, qauman pada suatu kaum, ma'ungdira yang tidak diberikan peringatan aba'uhum terhadap bapak-bapak mereka. Fahum lalu mereka ghafiluna yaitu orang-orang yang lalai. Ini dalam surat Yasin ayat yang ke-6. Wa qauluhu ta'ala dan bermula firman-Nya Allah Ta'ala, litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Litunzira akan memberikan peringatan oleh kamu Muhammad qauman pada suatu kaum ma yang belum datang hum kepada mereka min nadhirin dari seorang yang memberikan peringatan min qablika dari sebelum kamu Muhammad, la'allahum agar semoga mereka yahtaduna yaitu mendapatkan petunjuk oleh mereka. Dalam surat As-Sajdah ayat yang ketiga. Wa qalu ta'ala dan bermula firman-Nya Allah Ta'ala, wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. Wa ma ataina dan tidaklah telah mendatangkan oleh kami kata Allahum kepada mereka min kutubin dari kitab-kitab, yadrusuna yang mempelajari oleh mereka pada kutub, wa ma arsalna dan tidaklah telah mengutus oleh kami ilaihim kepada mereka qablaka di dalam sebelum kamu Muhammad
min nadhirin, dari seorang yang berikan peringatan. Ini dalam surat Saba ayat yang ke-44. Kemudian fala yajuzu al-amalu bil haditsaini al-madhkuraini, maka tidak boleh mengamalkan dengan dua hadis yang telah disebutkan. Wa illa, dan jika tidak, fakana ta'arudu bainahuma, maka ada oleh ta'arud, saling bertentangan, bainahuma, di antara dua hadis, wa baina hadhil ayatil qur'aniyati, dan di antara ini beberapa ayat yang bersifat Al-Qur'an. Wala yasihhu at-ta'arudu baina nassin qad'iyyin wa dhanniyin. Wala yasihhu, dan tidak sah, at-ta'arudu, oleh pertentangan, baina nassin, di antara nas, qad'iyyin, yang bersifat pasti, wa dhanniyin, dan di antara nas yang bersifat prasangka. Maksudnya adalah ayat-ayat dari Al-Qur'an itu adalah nas-nas yang qad'i, nas-nas yang pasti, yang bisa dijadikan hujjah hukum. Sedangkan hadis yang ahad, ya hadis riwayat Muslim tadi, walaupun itu diriwayatkan oleh banyak orang tapi belum mencapai derajat mutawatir, itu adalah hadis ahad. Sahih ya sahih, sahih tetapi sudah dimansuh, sekali lagi sudah dihapus hukumnya. Hukum apanya? Yaitu hukum tentang orang-orang yang hidup pada zaman fatrah, yaitu zaman jedanya tidak ada terutusnya seorang nabi dan rasul. Jadi jelas sekali, orang yang hidup di zaman fatrah itu diperlakukan tersendiri. Apalagi sampai menjustis, menghukumi bahwa ayah dan ibunya Rasulullah SAW masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Kejadiannya tentang hadis tersebut adalah tatkala Rasulullah SAW baru saja hijrah dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju Yathrib, menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi baru-baru saja awal-awal hijriyah, Rasulullah SAW menziarahi kuburan ibunda beliau. Kemudian beliau minta izin untuk memohonkan ampun, tidak diizinkan oleh Allah. Kemudian setelah itu ada kasus lagi. Rasulullah SAW ditanya tentang bapaknya seseorang, ya, aina abi, di mana bapakku? Rasulullah menjawab, finnar, di neraka. Ternyata orang itu sedih, mukanya berubah, sedih. Sehingga Rasulullah SAW menghiburnya dengan mengatakan, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Sekali lagi, dua hadis ini sahih tapi hukumnya sudah dimansuh, sudah dinasakh untuk orang-orang yang hidup sebelum terutusnya Rasulullah SAW di kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian ayat-ayat yang menjelaskan tentang fatrah ini juga dikuatkan oleh hadis sahih. Bukan hanya ayatnya saja, tetapi ada bayan, penjelasan dari hadis-hadis sahih yang menjelaskan adanya orang-orang yang hidup di zaman fatrah. Anil Aswad bin Sari'in radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Al-Aswad bin Sari' radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun, bermula 4 orang, 4 golongan orang, yahtajuna, yang protes oleh mereka, arba'atun yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi ada 4 golongan manusia yang protes, yang tidak terima pada hari kiamat. Rajulun asammu, wujudnya yang pertama adalah lelaki yang tuli. Warajulun ahmaku, dan yang kedua wujudnya adalah lelaki yang pandir seperti autis atau gila. Warajulun harimun, dan wujudnya yang ketiga adalah lelaki yang sudah menjadi tua renta. Warajulun mata fil fatrati, dan yang keempat wujudnya adalah lelaki atau manusia siapa saja, bukan hanya lelaki, ini bisa perempuan. Jadi kalau begini jangan langsung dimaknai lelaki saja, perempuan tidak, tetapi ini umum. Warajulun, dan lelaki mata yang mati oleh dia rajul fil fatrati, di dalam masa fatrah. Jadi orang yang tuli yang pertama, yang kedua orang yang pandir, autis atau tidak berakal sehat, yang ketiga orang yang sudah tua renta, yang sudah pikun, yang keempat yaitu orang yang mati di zaman fatrah. Fa'ammal asam, maka adapun bermula orang yang tuli, fayaqulu, maka berkata oleh dia asam, Rabbi laqad ja'a al-islamu, Rabbi wahai Tuhanku, laqad ja'a, sungguh telah datang al-islamu oleh Islam.
walam asma' syai'an, dan tidak mendengar oleh aku syai'an pada sesuatu pun. Karena dia tidak mendengar, walaupun Rasulullah sudah diangkat, terus mau di ngapain? Wa amal ahmaku, dan adapun orang yang pandir, autis, atau yang tidak waras, tidak genap akalnya, fayaqulu, maka berkata oleh dia ahmak, Rabbi laqad ja'al islamu, sungguh telah datang al-islamu oleh Islam. Wasibyanu, bermula dalam keadaan anak-anak, yahdifuni, yaitu melemparkan oleh aku, mereka membuang oleh mereka ni padaku, bil ba'ri, pada unta, artinya dibiarkan. Anak ini tidak sadar karena memang tidak seperti anak-anak yang lain, pandir atau autis zaman sekarang. Wa amal harimu, dan adapun orang tua renta yang sudah pikun, fayaqulu, maka berkata oleh dia, Rabbi laqad ja'al islamu wa ma'aqilu, wahai Tuhanku, sungguh telah datang oleh Islam, wa ma'aqilu, dan tidak berakal oleh aku, karena memang sudah pikun, sudah tidak ngerti, kadang-kadang seperti anak kecil lagi. Wa ammal ladzi mata fil fatrati, dan adapun bermula orang yang mati oleh dia, alladzi fil fatrati, di dalam zaman fatrah. Redaksi hadisnya jelas, alladzi mata fil fatrati, yaitu mati di dalam zaman fatrah. Fayaqulu, maka berkata oleh dia alladzi mata fil fatrah, Rabbi ma atani laka rasulun, Rabbi, wahai Tuhanku, ma ata, tidaklah telah datang ni kepadaku, laka, bagimu, rasulun, oleh seorang rasul, oleh seorang utusan. Fayakhudhu mawathiqahum, lalu mengambil oleh dia Allah mawathiqahum, pada tempat tali perjanjian mereka, liyuti'annahu, agar mentaati oleh mereka hu, kepada rasul yang dia maksud. Fayursilu ilaihim rasulan, lalu mengutus oleh dia Allah ilaihim, kepada mereka orang-orang yang telah mati di dalam zaman fatrah, rasulan, pada seorang utusan. Anidkhulu an-nar, dikatakan, ya, sekiranya dikatakan udkhulu, masuklah oleh kalian, an-nar, pada neraka. Qala, maka bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan begini, fawalladzi nafsi biyadihi law dakhaluha kanat alaihim bardaw wa salama. Fawalladzi, maka yaitu demi zat yang nafsi, bermula jiwaku, biyadihi, yaitu berada di dalam genggaman kekuasaannya, lau dakhaluha, kalau seandainya masuk oleh mereka orang-orang yang mati di dalam zaman fatrah, ha, pada neraka, kanat, maka ada oleh dia neraka, alaihim, yaitu tetap atas mereka, bardan, dalam keadaan dingin, wasalaman, dan dalam keadaan menyelamatkan. Jadi tenang saja orang-orang yang hidup di zaman fatrah, kalau seandainya dimasukkan neraka pun, mereka juga akan, nerakanya akan berubah menjadi dingin dan selamat untuk mereka loh ya. Ini juga ada di dalam hadis Bukhari Muslim yang menceritakan tentang orang-orang yang disuruh masuk ke dalam neraka, tetapi fatuharramu suwaruhum 'alan nar, begitu redaksinya. Ya, juga ada dalam dunia, ya, kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kan taat dibakar oleh api, ya, apinya juga dingin dan selamat, menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim. Kalau bagi kita, ya, sakitnya luar biasa, menyiksa, akan langsung terbakar kalau kita. Tetapi kalau Allah yang berkehendak, maka walaupun sama-sama api, sama-sama masuk api, tetapi yang satunya apinya akan ganas, akan kejam, tetapi kepada orang-orang tertentu api tersebut akan berubah menjadi bardan wasalaman. Akhrajahu Ahmadu, akhraja, telah mengeluarkan pada hadis Ahmadu oleh Imam Ahmad fi musnadi, di dalam kitab musnad beliau nomor hadis 16.301, wal Bazzaru fi musnadi, dan oleh Imam Al-Bazzar di dalam kitab musnad beliau nomor hadis 9.597, wa Ishaq bin Rahuwayhi fi musnadi, dan oleh Imam Ishaq bin Rahuwayh di dalam kitab musnad beliau nomor hadis 41, wa Ibnu Hibban, dan oleh Imam Ibnu Hibban fi sahihi, dalam kitab sahih beliau nomor hadis 7357, wa Tabarani, dan oleh Imam At-Tabarani fil Kabiri di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir nomor hadis 8041. Derajat hadis ini adalah sahih yang menguatkan tentang dalil-dalil dari ayat Al-Qur'an adanya zaman fatrah. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis tersebut, maka sekali lagi kami tegaskan bahwa kedua hadis tentang ayah dan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk neraka adalah hadis sahih, tetapi tidak boleh diamalkan.
karena telah dimansuh, telah dihapus dan bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran serta bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Oleh sebab itulah kami mengikuti pendapat para ulama yang mengatakan bahwa ayah dan ibunya Rasulullah SAW adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bisawab. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.